Halo semua, selamat bertemu kembali dengan Kekumbing Channel. Channel berbagi skill, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Oke, teman-teman Kekumbing Channel, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menu modify di AutoCAD. Ini ada beberapa menu modify di AutoCAD, lebih kurang 18. Ini yang saya tebalin ini jarang terpakai, tapi perlu diketahui karena suatu waktu akan sangat berguna dalam penggambaran. Di sini juga saya sudah membuat shortcut atau perintah yang dimasukkan dengan mengetik. Jadi kita boleh menggunakan klik toolbar atau memasukkan perintah dengan cara mengetikkan komen. Saya pribadi lebih menganjurkan untuk mengetikkan komen karena berdasarkan pengalaman yang kami rasakan itu mengetikkan perintah lebih cepat daripada mengklik toolbar karena tidak perlu mencari atau menggerakkan mouse terlalu jauh. Jadi kalau kerja di AutoCAD itu tangan kanan pemegang mouse, tangan kiri di keyboard. Enternya bisa menggunakan spasi, bisa menggunakan enter, bisa juga menggunakan klik kanan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah iris. Iris itu adalah untuk menghapus objek atau menghapus gambar yang ada yang telah kita buat. Tentunya ini akan sangat mudah. Misalkan kita akan menghapus yang ini, ketikkan enter. Enternya supaya lebih mudah cukup pakai spasi. Klik objek yang mau dihapus, enter. Dan kita juga bisa menggunakan teknik-teknik memilih objek seperti yang sudah kita bahas pada video, atau bagi yang belum nonton bisa ditonton video selection object dalam channel ini atau sudah saya sediakan di bawah linknya. Iris, klik langsung atau pakai crossing, atau bisa juga pakai polygon dan seterusnya, tergantung mana yang lebih mudah. Selanjutnya adalah perintah copy. Copy itu adalah menduplikat objek. Misalkan kita akan mengcopy segi 5 ini, persegi 5 ini, ketikkan CO atau bisa juga ketikkan CP, enter. Kalau mau toolbar di sini ya, klik benda yang mau kita copy, kemudian enter. Base pointnya, misalkan kita sembarang tempat saja, misalkan di sini. Nah, begitu. Kita ulangi, CO, enter. Misalkan kita akan mengcopy lingkaran ini, perhatikan select object, kita klik, kemudian enter. Di sini ada base point. Misalkan kita mau base pointnya di tengah-tengah lingkaran, berarti di sini. Klik. Artinya tengah lingkaran ini akan kita pindahkan ke mana, akan kita letakkan di mana, misalkan di sini. Misalkan di sini. Nah, begitu. Nah, saya sendiri untuk perintah copy biasanya saya membuat singkatan sendiri. Biasanya saya membuat dengan CC. Tujuannya supaya jari saya tidak terlalu jauh melompat. Jadi kalau di keyboard itu dari C ke O itu agak jauh. Maka supaya tidak jauh, saya membuat sendiri singkatan shortcut copy dengan CC. Tapi di AutoCAD 2018 ini saya sudah tidak bisa lagi menggunakan singkatan CC, tapi saya menggunakan CX. Karena apa? Karena CC sudah punya fungsi tersendiri. Misalkan kita ketikkan CC, maka yang akan keluar adalah constraint form. Tapi di AutoCAD 2016, 15, 14 dan seterusnya yang belakang itu masih bisa menggunakan CC. Bagaimana cara membuat shortcut sendiri atau singkatan dari perintah sendiri? Itu adanya di sini nih, express tool, kemudian di command alias editor, klik. Nah, di sini. Jadi kalau kita membuat komen yang baru atau alias yang baru, klik add, kemudian ketikkan aliasnya apa. Kalau saya CX, kemudian di sini CX itu akan kita gunakan untuk apa? Itu untuk copy.
untuk ini. Maka oke, ya di sini saya sengaja tidak mengklik oke karena CX sudah saya buat. Klik oke, klik apply nantinya. Setelah itu apply, maka ketika kita mengetikkan CX, maka yang keluar adalah komen copy. Kemudian kalau toolbar comment alias ini tidak ada, kalau nggak salah itu AutoCAD 2010 ke belakang itu belum ada di sini, belum ditampilkan di sini comment aliasnya kalau nggak salah ya. Jadi kalau seandainya tidak ada di sini, maka teman-teman bisa cari di program file di C, itu di sini C, program file, kemudian Autodesk, kemudian AutoCAD 2018 atau AutoCAD versi berapa saja. Kemudian di sini cari Express, cari alias. Nah ini alias, double klik maka akan keluar alias yang tadi, klik add dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kalau komen aliasnya tidak tampil di sini, maka kita buka melalui Windows Explorer. Ya siapa tahu kan di antara teman-teman, siapa tahu ada yang masih menggunakan AutoCAD 2010 atau 2008 atau 2006 atau 2004 dan seterusnya, karena memang penggunaan versi AutoCAD itu lebih baru, lebih baik, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi atau kapasitas komputer yang kita miliki. Kalau kondisi komputer yang kita miliki tidak terlalu tinggi, misalkan harddisknya tidak terlalu besar, RAM-nya tidak terlalu tinggi, VGA-nya juga tidak terlalu tinggi, maka saya menyarankan cukup menggunakan AutoCAD versi yang lama, misalkan 2010 atau 2008 atau 2012. Silahkan pilih versi AutoCAD yang mana yang cocok dan enak dipakai di komputer yang kita miliki atau di laptop yang kita miliki. Karena seseorang bila sudah menguasai salah satu versi AutoCAD, maka dia pasti bisa juga mengoperasikan versi AutoCAD yang lainnya. Saya sendiri dulu saya belajar AutoCAD rilis 11, itu tahun 1999. Kemudian dari rilis 11 saya memakai AutoCAD rilis 12. Waktu itu belum ada toolbar seperti ini, toolbar seperti ini belum ada. Jadi semua komen itu dimasukkan dengan mengetikkan perintah C enter, X enter, mirror itu NT enter, rotasi RO enter, offset O enter, tuh begitu dulu. Itu versi AutoCAD rilis atau R11, R12. Setelah AutoCAD R13 atau R14 itu baru ada toolbar seperti ini. Itu sudah masuk pada Windows 98. Sebelumnya saya waktu belajar AutoCAD R11 atau rilis 11 itu masih menggunakan Windows 311. Itu sistemnya masih mirip-mirip dengan sistem DOS. Waktu itu kami masuk ke AutoCAD memang masuk ke DOS terlebih dahulu, bukan di Windows tapi di DOS terlebih dahulu. Masuk ke DOS baru masuk ke AutoCAD. Dulu kami belajar AutoCAD R11 caranya seperti itu. Jadi kalau dilihat tahun sekarang, berarti saya sudah berkutat dengan AutoCAD itu selama 21 tahun, dari tahun 1999 sampai 2020 saat ini. Saya sendiri pernah mengajar AutoCAD dan bekerja dengan AutoCAD sampai sekarang. Oke, kita lanjut pada menu modify selanjutnya adalah offset. Offset itu adalah menduplikatkan benda secara sejajar dengan jarak tertentu. Misalkan kita punya line seperti ini, lalu kita offsetkan, ketikkan O. Itu kalau mau menggunakan toolbar, lihat ini toolbarnya. Atau kalau kita mau ketikkan O, enter, kemudian kita masukkan jaraknya berapa, jaraknya kita offset, misalkan jaraknya 10, enter, klik gambar yang akan kita offset, misalkan yang ini, dan ke sini, dan seterusnya. Juga ini, atau kita bisa juga praktekkan pada ellipse, misalkan ketika offset, ketikkan O, enter, misalkan jaraknya 2, misalkan bisa keluar atau ke dalam. Sudah habis ya. Artinya kalau sudah seperti ini, berarti jarak ke dalam itu sudah tidak mencakupi lagi untuk offset sebanyak 2.
Kita juga bisa melakukan offset dengan tanpa memasukkan ukuran. Jadi kita tidak memasukkan ukuran, ukurannya kita ambil dari jarak garis atau dari gambar yang ada. Misalkan kita punya, ambil dari gambar ini, misalkan kita ada garis begini. Nah, garis ini mau kita offset sejauh jarak dari kuadran lingkaran ini ke sini. Maka ketika kita offset, ketikkan po, enter. Nah, distance-nya itu kita ambil jarak dari sini. Jadi langsung kita klik di kuadran lingkaran ini, ketikkan kuat, enter, klik, kemudian kita klik di ujung garis ini, klik, nah, baru kita offset garisnya. Nah, kita cek ukurannya 2,32 kayak ini tadi. Nah, ini sama. Offset ini salah satu komen yang paling sering dipakai. Iris, copy, offset itu paling sering dipakai. Menu modify selanjutnya adalah array. Array itu artinya memperbanyak objek dan arah sejajar. Misalkan kita punya kotak, gambar kotak seperti ini, buat rektang, absolut 5,5, enter. Array ini akan kita perbanyak ke samping dengan ke atas. Kalau mau di menggunakan ikon ada di sini array itu ada 3 macam. Array AutoCAD versi sebelumnya hanya 2 macam ya, hanya rektang dengan polar. Tapi 2018 sudah 3 macam atau 3 jenis array, yaitu pad array juga. Ini sebelumnya versi-versi sebelumnya itu baru masih dua, itu rektang array dengan polar array. Kita praktekkan satu persatu. Ketikkan AR, enter, klik select object, klik kotak yang akan kita array, enter. Di sini kita pilih rektang, ketikkan R atau klik rektang ini, rektangular. Kemudian kita pilih kolom itu artinya jumlah ke sampingnya berapa. Klik kolom ini atau ketikan col, dia akan isikan jumlahnya berapa, misalkan 10. Ini kan masih 4 nih, 4. Nah, 10 misalkan kita buat 10. Nah, ini jumlahnya sudah 10. Jaraknya, maksud jarak di sini adalah jarak dari sini ke sini. Jadi seandainya kita membuat ini jaraknya 3 mm, maka kita tambahkan dengan ini 5 mm, jadinya 8. Kita klikkan enter. Lalu kita pilih row. Selanjutnya kita pilih row. Row itu adalah baris artinya jumlah secara vertikal. Ketikan R atau klik row ini. Berapa jumlahnya? Di sini baru ada 3, kita coba buat 5. Nah, itu 5. Kemudian jaraknya, misalkan kita maunya jarak di sini 7, maka 7 kita tambahkan dengan panjang ini 5, berarti 12. Kita ketikkan 12, enter, ke jaraknya 12. Ini elevation itu artinya ketinggian dari sumbu Z, itu kita isikan 0 saja atau enter saja. Kemudian di sini ada associate ini maksudnya kalau kita ketikkan AS atau klik associative ini, maka di sini ada no, ada yes. Kalau kita yes itu artinya gambar yang kita array ini akan menyatu. Sedangkan kalau kita 0, kalau kita pilih no atau ketikkan n, maka gambar ini tidak saling menyatu atau tidak group. Coba kita pilih yes, enter, maka dia akan menyatu seperti ini. Kalau seandainya kita pilih no, misalnya di export misalnya, nah kalau seandainya kita pilih no, dia akan hasilnya akan seperti ini, tidak menyatu. Oke, itu untuk array rektang. Kemudian selanjutnya kita coba array polar terlebih dahulu ya. Polar itu artinya menduplikatkan gambar dengan cara memutar. Misalkan kita punya garis seperti ini, punya gambar seperti ini, kemudian ada lingkaran di sini. Nah, kita ketikkan AR, enter, klik lingkaran dengan garis ini, enter. Kemudian kita pilih PO, polar, klik polar ini atau ketikkan PO, enter. Kemudian base pointnya kita pilih di sini, misalkan ya,
terus kita pilih item, ketikkan I atau klik item ini. Artinya ini kita mau membuat array itu jumlahnya berapa, itu maksudnya. Jadi kita coba, di sini sudah ada 6, coba kita buat 8, enter, jumlahnya akan ada 8, enter. Jarak sudutnya akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan jumlah. Jadi di sini 45. Kita juga bisa membuat array kita copy dulu. Kita juga bisa membuat array dengan jarak sudut atau jarak degree tertentu. Kita coba AR, enter, klik, gambarnya akan kita array, enter. Kemudian kita pilih polar, kemudian base point-nya di sini. Kemudian kita masukkan angle-nya, sudutnya. Klik, ketikkan A atau klik angle ini. Misalkan kita masukkan 30, misalkan, enter. Maka dia akan bergerak sejauh 30 derajat, enter. Nah, ini 30 derajat. Nah, begitu. Array rektang ataupun array polar itu paling sering digunakan pada saat penggambaran dice molding, terutama molding yang memiliki lebih dari 2 cavity. Sedangkan polar sendiri, array polar itu digunakan juga ketika akan menggambar roda-roda gigi atau kipas dan sebagainya. Selanjutnya kita coba add array. Misalkan kita punya spline seperti ini, misalkan, lalu kita punya lingkaran di ujung sini. Jadi AR, enter, klik benda yang akan di array, enter, klik pad, enter, kita klik garis yang akan kita gunakan sebagai pad. Kemudian kita di sini pilih item untuk menentukan jumlahnya. Coba lihat di sini, specify the distance between item among pad. Ini artinya jarak dari sini ke sini, jarak center ke center lingkaran. Misalkan kita buat jaraknya 25, enter. Nah, itu jaraknya 25. Kemudian specify number of item, misalkan kita buat misalkan 8, enter. Nah, begitu. Kita juga bisa tambahkan row, klik row ini atau ketikkan R, enter. Misalkan kita buat 3, artinya baris, itu 3 baris, enter. Kemudian jaraknya kita buat misalkan 30, enter, enter. Nah, ini yang dimaksud dengan pad array. Menu modify selanjutnya adalah move. Move itu memindahkan benda atau memindahkan objek. Misalkan kita akan memindahkan yang ini, misal ketikkan M, atau kalau mau serbar di sini move, kita ketikkan M, enter. Kita mau pindahkan dari sini ke sini, misal. Nah, itu. Atau secara spesifik kita memindahkan secara spesifik, misalkan tekan M, enter, select object, pilih yang gambar yang mau dipindahkan, enter. Kemudian base point kita pilih center, kemudian second pointnya kita pilih ujung garis ini. Artinya center tengah-tengah lingkaran ini akan berpindah kepada ujung garis ini. Selanjutnya adalah menu rotate. Rotate itu artinya rotasi, artinya itu memutar gambar yang sudah kita buat. Misalkan kita akan merotasi gambar ini, RO, enter, ketikkan RO. Nah, ini toolbar untuk rotate, atau ketikkan RO, enter, klik gambar yang akan kita putar, enter. Kemudian base point-nya misalkan di sini, enter. Kemudian masukkan specify rotate angle, masukkan sudutnya misalkan 45, enter.
maka ini akan berputar sejauh 45 derajat. Nah, begitu. Ya, di AutoCAD ini juga bisa rotasi copy, artinya merotasi sambil mengcopy. Misalkan kita punya garis yang ini tadi, dan di sini, nah ini akan kita rotasi sambil mengcopy. Ketika arrow enter, klik garisnya atau gambarnya, enter, kemudian base point-nya kita akan misalkan di sini, dan kita isikan misalnya 30. Nah, ketikkan copy dulu atau klik copy ini, ketikkan C atau klik copy ini, enter, ketikkan misalkan 30, enter, maka dia akan merotasi sambil copy sejauh 30 derajat. Nah, begitu. Tapi kalau seandainya teman-teman ada yang masih memakai AutoCAD versi 2008 atau 2006 atau 2004 ke belakang, 2002, 2000, ya siapa tahu ya, maka kita ini menu rotasi ini belum ada, maka harus pakai klik tersendiri. Lalu bagaimana rotasi dengan cara refresh? Itu maksudnya begini nih. So kita anggaplah kita punya garis atau gambar yang akan kita rotasikan itu sudut kemiringannya kita tidak tahu. Misalkan kita punya gambar seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini kita tidak tahu nih berapa derajat sudut kemiringannya. Kita mau rubah menjadi tegak lurus ke atas atau sudut 90 derajat. Jika kita gunakan rotate, ketikkan arrow enter, klik gambar yang akan kita rotate ini, enter, kemudian base point-nya kita klik di ujung sini, kemudian ketikkan R atau klik reference ini nih. Nah, nih. R, enter. Kemudian di sini specify the reference angle. Maksudnya itu posisi sudut yang posisi existingnya bagaimana? Posisi yang ada sekarang ini. Klik di sini, klik di ujung dari sini. Lalu specify the new angle itu atau poin itu maksudnya posisi yang kita inginkan. Kalau kita mau tegak lurus, tinggal kita aktifkan saja ortogonalnya. Klik ortogonal aktif, lalu klik ke atas, arahkan ke atas, lalu klik. Lalu refresh dengan cara poin bagaimana? Misalkan kita punya garis seperti ini. Nih, garisnya seperti ini. Kita tidak tahu nih sudut kemiringan garis ini berapa. Maka kita gunakan reference dengan cara point, rotate reference dengan cara point. Ketikkan arrow enter, kemudian klik gambar yang akan kita rotate, enter, klik base point-nya di ujung sini, kemudian ketikkan R, enter, kemudian specify the reference angle itu kita ambil ujung dari sini dengan ujung dari sini. Nah, point ini maksudnya ini. Jadi bisa maksudnya kita akan mengikuti garis yang akan kita jadikan patokannya. Bisa kita ketikkan point atau klik point ini, bisa kita langsung klik langsung di ujung garis ini. Nah, itu. Komen menu modify selanjutnya adalah scale. Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar yang sudah ada. Misalkan kita contohkan gambarnya ini. Gambar ini kita mau scale, misalkan kita mau perbesar. Nah, ini toolbar scale, atau ketikkan SC enter, select object, pilih gambar yang di scale, enter, kemudian base point-nya misalkan kita di sini, enter. Masukkan kita mau perbesarnya mau berapa kali, misalkan kita memperbesarnya misalkan 2 kali, ketikkan 2 enter, maka dia akan membesar sejauh 2 kali sebelumnya. Tadinya 50 jadi 100, dan yang tadinya 35 menjadi 70. Kalau kita memperkecil dengan skill bisa. Kita coba memperkecil gambar dengan scale. Jadi ketika SC enter,
gambar yang akan kita scale, enter. Kemudian misalkan di sini, nah kita mau memperkecilnya itu berapa banyak, misalkan kita memperkecilkan menjadi setengahnya, jadi berarti ketika 0,5 enter, maka dia akan mengecil separuh dari sebelumnya, 0,5 17,5 untuk di scale. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan referensi di sini? Referensi itu maksudnya bila kita akan menskala gambar dengan ukuran yang kita inginkan. Maksudnya begini, misalkan ini nih gambar ini, kita boleh tahu, boleh juga tidak tahu ukuran ini 32, kita anggap saja kita tidak tahu. Ini dari sini ke sini itu mau kita bikin jadi 10, maka gunakan scale atau 10 atau 20 atau bisa yang lebih besarnya. Nah, kita coba kita jadikan 10, kita gunakan scale, ketikkan SC, enter, klik gambarnya, kemudian enter, base pointnya misalkan di sini, kemudian di sini bisa klik di sini, bisa ketikkan R, lalu klik ini ke sini. Nah, kemudian di sini ada specific new length, maksudnya itu kita mau jadikan gambar panjang ini tuh menjadi berapa, misalkan kita 10, mau kita jadikan 10, ketikkan 10, enter, maka sini tuh sudah menjadi 10. Komen menu modify selanjutnya adalah trim. Trim itu untuk memotong gambar. Misalkan kita pilih yang ini komen trim, toolbar trim. Oh, kita bisa ketikkan TR, enter, dan select object. Select object yang pertama ini adalah memilih batas-batas atau memilih gambar, ketikkan TR, enter, kemudian di sini ada string. Select object itu artinya kita memilih objek atau gambar yang akan dijadikan batas pemotongan trim. Misalkan kita mau motong yang ini, kita mau motong ini, nah yang akan kita jadikan batas misalkan yang ini dengan ini misalkan. Kalau sudah, enter, dan selanjutnya adalah klik yang mana yang mau kita potong, misalkan ini atau kita seleksi seperti ini, dan ini itu ngetrim. Itu komen trim. Setelah trim, extend itu untuk memperpanjang garis. Ini kayak toolbarnya ada di sini, extend, atau kita bisa ketikkan X, enter, kemudian select object. Select object yang pertama adalah pilih garis mana yang akan dijadikan batas untuk memperpanjang garis yang kita panjang. Misalkan kita ambil contohnya garis ini dan garis ini, enter. Selanjutnya adalah baru pilih garis mana yang akan diperpanjang, misalkan ini atau langsung kita crossing seperti ini. Ini juga enter. Untuk extend, setelah extend adalah chamfer. Chamfer itu adalah membuat sudut kemiringan pada kotak. Chamfer itu ada di sini, bisa klik chamfer atau ketikkan CHA, enter. Bukan CH ya, kalau CH maka yang akan keluar adalah properties. Ini misalkan ini bilang kalau kita ketikkan CH, enter, yang keluar adalah properties. Oke, kita praktikkan chamfer, ketikkan CHA, enter, kemudian kita tentukan distance-nya atau jaraknya, ketikkan D, enter. Misalkan kita buat jaraknya itu 2, enter, dan distance yang kedua juga 2, atau kita buat distance yang kedua itu 3 misalkan, enter. Lalu klik garis mana yang akan kita chamfer. Distance yang pertama adalah yang pertama kali kita klik, distance yang kedua adalah
distance yang kedua kita klik. Jadi yang pertama tadi kita dua, misalkan kita mau jadikan yang ini dua, klik dari sini. Kemudian distance yang kedua tadi adalah 3, maka kita pilih yang ini. Oke, yang dimaksud 2 dengan 3 tadi adalah ini yang 2, ini yang 3. Umumnya chamfer itu sama, ketikan CH. Maksudnya gimana? Coba kita ulangi. CHA enter. Nah, umumnya distance itu sama, ketikan D enter. Yang pertama, misalkan 2, yang pertama 2, maka yang kedua juga 2, enter. Tekan ini. Umumnya itu sama. Umumnya, tapi ada pada suatu waktu tertentu distance ini berbeda. Di sini pertama dengan distance kedua. Ini untuk comment chamfer. Selanjutnya adalah fillet. Fillet itu adalah membuat radius pada sudut kotak. Misalkan kita ambil yang ini, tapi kita buat rektang saja, rektang. Kita ada rektang seperti ini. Kemudian kita akan fillet. Tuh, toolbarnya ada di sini, F fillet, atau ketikkan F enter. Nah, masukkan radiusnya berapa, ketikkan R enter. Selanjutnya misalkan 5, enter. Klik dari sini, klik dari sini. Nah, di sini akan terbentuk garis lengkung dengan radius 5. Nah, begitu. Bagaimana kalau kita ingin mengembalikan pada 0, atau kita sudah mempunyai sebuah garis yang sudah melengkung, lalu kita buat sudut misalkan seperti ini. Misalkan kita punya polyline misalkan, misalkan ini. Kita punya gambar yang seperti ini. Nah, kita mau buat ini kan garis melengkung ya, lalu kita mau buat menjadi tajam atau sudut dengan cara fillet, maka kita buat R nya menjadi 0. Ini misalkan apa ini, 27,97. Kita buat untuk membuatnya menjadi tajam atau sudut, maka kita buat R nya menjadi 0. Kita coba, ketikkan F enter, ketikkan R enter, isikan 0 enter, lalu klik garis ini, klik garis ini. Kita juga bisa membuat fillet ataupun chamfer tanpa menghilangkan garis yang ini. Contohnya bagaimana? Misalkan ketikkan F enter, kemudian radiusnya misalkan 12 enter. Nah, di sini ketikkan T atau klik trim ini nih, enter. Nah, di sini pilih, di sini ada tidak trim, no trim. Tapi kan kalau kita tidak mau menghilangkan ini, maka ketikkan M atau klik no trim ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Sama dengan chamfer tadi, chamfer juga bisa tanpa menghilangkan yang ini. Misalkan CHA enter, listanya 22, kemudian di sini ada trim, kita pilih no trim, ini. Nah, dia juga bisa begitu. Ini trim atau no trim ini terguna atau terpakai pada saat gimana? Ini berguna pada saat membuat gambar assembly, maka trim atau no trim ini diperlukan. Komen selanjutnya adalah explode. Explode itu digunakan untuk memecah gambar yang saling menyatu. Gambar-gambar yang saling menyatu itu diantaranya polyline, kemudian arsir, termasuk garis dimensi, dan juga termasuk gambar-gambar 3D. Gambar 3D yang berupa solid bila diexplode akan berubah menjadi surface. Yang kita gambar itu misalkan kita lihat nih gambar yang ini. Gambarnya kan menyatu atau untuk memecah polyline, gambarnya menyatu atau polyline, maka kita bila kita akan memecah atau memisahkan
maka kita gunakan explode toolbarnya yang ini, dengan explode. Atau kalau kita mau ketikan X, enter, explode, select object, pilih yang mau kita pecah, misalkan ini, enter, maka dia akan kami terpisah. Nah, begitu. Komen menu modif selanjutnya adalah mirror. Mirror itu untuk menduplikatkan objek dengan cara mencerminkan. Misalkan kita pilih gambar yang ini, misalkan kita mau mirrorkan ke bawah, mirror. Kalau kita mau klik toolbar, ini klik toolbarnya. Kalau kita ketikkan MI, enter, select object, pilih objek atau gambar yang akan kita mirror, kita pakai kita kasih seperti ini, enter. Kemudian di sini first point of mirror line, artinya titik pertama yang akan digunakan sebagai mirror, kita misalkan di sini. Kemudian second point, titik keduanya misalkan di sini, enter. Nanti ada pilihan yes, no. Yes itu berarti gambar yang sebelumnya akan dihapus, kalau no, gambar sebelumnya tetap ada. Ini sudah seharus, bila sudah ada pada posisi no seperti ini, langsung saja kita enter. Gitu. Mirror juga bisa dalam posisi 90 derajat. Kalau ini kan tegak lurus, tapi atau sejajar atau kebalikannya, posisi kebalikannya. Ini kita juga bisa menggunakan mirror dalam posisi 90 derajat. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya garis 45 derajat, min 45. Nah, kalau kita ambil garis seperti ini, lalu kita mau mirror gambar ini tegak lurus ke sini, maka kita MI, enter, klik gambar ini, klik semua, koreksi seperti ini, enter. Kemudian first pointnya di sini, tekan pointnya di sini. Nah, enter, maka dia akan mirror 45 derajat. Ya, ada yang ketinggalan. Ini sisa satu. Ya, itu untuk comment mirror. Comment menu modif selanjutnya adalah stretch. Stretch itu untuk memperpanjang objek, untuk memperpanjang garis. Stretch itu toolbarnya yang ini. Atau kalau kita mau ketikkan, kita tinggal ketikkan S, enter. Misalkan kita akan memperpanjang yang ini, kita ketikkan S. Ini misalkan jaraknya berapa nih? 1,6. Kita akan memperpanjangnya menjadi 3 misalkan. Ketikkan S, enter. Kemudian select objeknya kita crossing ke sini dan tengah-tengah ini. Crossing, klik, kemudian enter. Klik base point. Base pointnya terserah, misalkan di sini. Lalu kita perpanjang ke sana. Kalau kita ingin jadikan 3 berarti 1,4. Enter. Tuh. Atau kita bisa langsung misalkan salah satunya, misalkan kita begini. Itu ini juga namanya stretch. Kemudian klik salah satu garis birunya, klik di mana kita ingin, jauh mana kita ingin stretch. Stretch juga bisa seperti itu atau yang ini. Comment menu modif selanjutnya align. Align ini salah satu komen modif yang jarang diketahui. Maksudnya jarang diketahui bagaimana? Maksudnya banyak orang yang sudah bisa AutoCAD tapi belum tahu tentang komen align. Memang komen align ini jarang dipakai, tapi pada saat tertentu, terutama pada saat assembly, saat membuat gambar assembly, itu sangat berguna. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya kotak seperti ini. Nah, kotak itu akan kita pindahkan ke sini nih, tegak lurus dengan garis miring ini. Maka kita gunakan align.
toolbarnya di mana? Toolbarnya di sini. Nah, ini align. Atau kita ketikkan AL Enter. Select object, kita pilih gambar yang akan kita pindahkan. Ini misalkan Enter. Specify vertex point, misalkan kita di sini, artinya titik ini atau sudut yang ini yang kita tempatkan di sini. Jadi yang pertama yang ini, kemudian specify first destination point, artinya titik yang pertama tadi akan ditempatkan ke mana, tujuan titik pertama tadi, ke sini. Selanjutnya second source point, misalkan yang ini, second destination point, kita ke sini. Third, itu yang ketiga, ini kita cukup pakai yang kedua, cukup pakai menggunakan dua sisi saja. Jadi langsung saja kita enter lagi. Nah, begitu. Menu modif selanjutnya adalah join ini untuk menyatukan garis, menggabungkan garis, misalkan, atau menggabungkan line mengubah line menjadi polyline. Ini termasuk dalam menu poly edit itu ya. Ini poly edit. Komen-komen edit semua ini. Join itu untuk menyatukan garis, misalkan ini nih, kita punya garis 4 garis ini nih dengan saling terpisah, maka kita akan gabungkan, kita satukan, ketikkan J atau klik di sini, ini join, atau kita ketikkan J, enter, klik, garis-garis akan kita satukan, atau kita taruh yang kita buat menjadi bersambung. Klik garis satu, ini, enter, tadi akan saling menyatu, gitu. Tapi bila kita akan menggabungkan dengan garis ini, tidak bisa menggunakan point join, karena ujung-ujung garis tidak saling bertemu. Misalkan J kita mau ketikkan ini, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak saling bertemu. Jadi dia harus bertemu seperti ini. Nah, itu. Jadi enter ini. Tuh. Jadi ujung-ujung garisnya harus saling bertemu. Menu modify selanjutnya adalah break. Break itu untuk memotong garis. Ini hampir sama dengan trim, hanya saja kalau trim itu menggunakan objek yang dijadikan sebagai pembatas, sedangkan break itu langsung. Misalnya kita mau potong yang ini, tapi saya ambil garis yang lain saja. Misalkan kita punya garis seperti ini, lalu kita mau potong di tengahnya. Untuk toolbarnya ini toolbar break, atau kita break, ini break at point itu sama. Nah, itu kalau kita ketikkan BR, enter, kita klik di sini, lalu di sini. Nah, itu maksudnya. Ini break yang memotong seperti ini. Ini jarang dipakai, break ini jarang dipakai. Ini yang terakhir ini jarang dipakai, hanya saja harus kita ketahui, harus kita pahami, karena pada saat tertentu itu sangat berguna dalam mempermudah pekerjaan kita. Selanjutnya adalah boundary. Menu modify selanjutnya adalah boundary. Boundary ini sebenarnya masuk dalam menu draw, tapi juga bisa dikelompokkan dalam menu modify. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingat pada pelajaran matematika, itu ada yang namanya irisan. Maka boundary ini adalah irisan. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya circle gambar yang seperti ini. Nah, begitu. Lalu kita ambil potongannya atau irisannya. Maka kalau mau tebar di sini ada boundary. Kalau kita mau ketikkan GO, enter, tik, ya,
dijadikan bendering. Klik di sini, enter, maka di sini akan tercipta bendering. Oke teman-teman Kekumin Channel, demikianlah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.